Lebih gampang Pak jadi pengusaha daripada ngerebut karir Pak. 24 jam Pak. Kolor pun sampai set B sampai set B set A. Nol. Apapun tak ada. Yang paling mudah itu Pak untuk hidup layak, cukup dan kaya ya jadi pengusaha Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora Indah Lestari, semangat pagi di Jumat yang berkah. Hari ini alhamdulillahirabbil saya Dodi kedatangan tamu istimewa kita, sahabat saya yang sudah sangat lama tidak jumpa, tapi kami ketemu kembali ya di tahun ini. Alhamdulillah saya undang ini Bapak John May Freddy Sembiring. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Freddy? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, bapakku yang ganteng. Jadi waktu itu kami ini hampir setiap hari ketemu bersama, ngorder, lepas dari order kami janjian makan siang di Sinar Plaza, Deli Plaza. Sekarang sudah jadi Agung Podomoro Pak ya. Iya Pak. Agung Podomoro Apartemen. Saya ingat dulu di situ ada satu warung kayu kecil, tempat kita selalu makan siang, yang pada saat itu uang makan siang kita kalau saya nggak salah masih Rp3.000 Pak. Iya 3.000 Pak. Per hari ya Pak ya, Iya, masih Rp3.000 per hari ya. Sanggup makan di Fontaine kalau ditraktir oleh sahabat kita nih Pak Subio Marut Siregar. Asli. Insya Allah Pak Subio Marut Siregar kita akan undang nantinya di podcast berikutnya. Mantap. Beliau ini adalah Regional Sales Manager di PT HM Sempurna untuk wilayah kerja Central Java ya Pak ya. Iya Pak. Central Java. Jadi saya ingat dulu Pak, kalau kita mau makan enak, kita telepon Pak Subio. Akhirnya kita bisa duduk makan di Fontaine, makan nasi goreng Pak ya. Iya Pak. Minumnya ice coffee. Ice coffee. Karena uang makan kita nggak sanggup Pak. Karena waktu itu sahabat kita sudah menjadi Regional Sales Manager, kita masih salesman Pak. Betul ya Pak ya? Setuju Pak, setuju. Pak Subio, Assalamualaikum Pak Subio. Saya bacakan sedikit singkat ini Pak, kurikulum vitae Bapak. Ya. Siapa sebenarnya Pak Freddy Sembiring ini? Ya, Pak Freddy Sembiring ini saat ini usianya sudah 53 tahun, alumni dari FIB. Ya, FIB panggilan sekarang Pak, kalau dulu namanya Fakultas Sastra Pak ya. Iya Pak. Saat ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Iya Pak. USU. Di tahun 1990 sampai dengan 1997 Pak Freddy ini menjadi karyawan di PT Unitwin. Unitwin ini punya pengusaha lokal kita yang juga sangat ternama Pak Haji Rahmat Shah ya Pak Freddy ya. Iya, Pak. Ya, Pak Freddy tahun 1995 sampai 1997 sebagai sales representatif atau salesman PT Adam Dhani Lestari. Ini adalah salah satu distributor consumer good untuk produk Unilever di Kota Medan ya Pak ya. Iya Pak. Terus Untuk channel supermarket Pak. channel supermarket ya Pak ya. 1997 sampai dengan tahun 2000 Pak Freddy ini menjadi RDP ya di PT Unilever Indonesia ya. Tugasnya juga sama, ini menyangkut dengan distribusi Pak ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Tahun 2000 sampai dengan 2017, selama 17 tahun Pak Freddy ini menjadi owner Fajar Grosir Minimarket di daerah Tanjung Anom Pak ya. Iya Pak. Tanjung Anom, dan alhamdulillah Pak Freddy ini di tahun 2013 sampai dengan saat ini menjadi owner PT ABC Property. 2017 juga sampai saat ini menjadi juga owner juga di perusahaan properti namanya PT Kreatif Teknika ya Pak ya. Iya, Pak. Nah ini luar biasa sekali nih perjalanan karirnya Pak Freddy. Jadi kita lihat biasa aja Pak. Bapak pindah kuadran dari kuadrannya employee menjadi kuadran entrepreneur di tahun 2000 pas Pak ya. 2000 pas Pak. 2000 pas, jadi Bapak mengundurkan diri dari profesional menjadi owner Fajar Grosir Minimarket ya Pak ya. Mungkin Pak Freddy bisa diceritakan gimana sih Pak awalnya dari salesman ini Pak. Luar biasa Pak, salesman menjadi nekat ini mengundurkan diri menjadi business owner awalnya di Minimarket Fajar tadi Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi dulu awalnya kan saya perusahaan juga kita dapat training untuk space management segala macam ya kan Pak. Jadi sayang rasanya Pak, pengetahuan yang begitu hebat ya kan Pak tidak kita manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi selagi saya masih jadi salesman dan redistribution promotor, saya berusaha menabung untuk membeli tanah dengan luas 1.200 meter Pak. Jadi itulah, begitu tanah dikuasai, berproses dia, kita buat bangunan sederhana. Nah setelah
pendapatan dari toko itu sudah mencapai angka pendapatan kita sebagai karyawan, baru istri setuju Pak. Saya resign dalam Itu artian di Tanjung Anom tadi Pak ya? di Tanjung Anom ya. Iya Pak. Tertariknya saya nih Pak Freddy, memang kalau dilihat perjalanan karir Bapak kan ini consumer good. Saya pikir ini dari consumer good mengundurkan diri buka Fajar Minimarket masih ada korelasi ya Pak ya? Iya Pak. Masih ada korelasi karena berhubungan sama produk konsumsi setiap harinya. Iya, Pak. Tapi di akhirnya Bapak menutup supermarket dan Bapak pindah lagi ke bisnisnya properti. Ini kan bahwa properti ini Bapak tidak punya background Pak. Setahu saya kan Bapak kuliahnya juga di Fakultas Ilmu Budaya atau di Sastra. Iya. Di consumer good pengalamannya minimarket, kok bisa properti ini dari mana sih Pak motivasinya, kok bisa pindah ke properti gitu, awalnya gimana nih Pak ceritanya? Ini sebenarnya sama seperti kita Pak. Kita senang berteman ya Pak ya, banyak kawan dari kalangan profesi ya kan Pak. Terus pada saat itu saya melihat teman-teman Pak yang memang usahanya properti itu memang perubahan kehidupannya luar biasa Pak. Oh, jadi motivasi hanya karena lihat teman-teman banyak yang Iya, senang Pak. aja Pak ya? Banyak senang. Banyak senang, jadi awak pun pengen senang Pak ya? Iya, dari kehidupan sederhana Pak, akhirnya apa namanya, punya aset yang luar biasa, ya kan Pak? Kehidupan yang apa? Jadi saya coba periksa gitu Pak. Coba periksa. Terus yang kedua, ada kesempatan seminar saya ikutin Pak. Walaupun tiketnya sampai 7,5 juta saya bayar. Oke. Karena memang kita butuh informasi ini gitu Pak. Rasa ingin tahu saya ini membuat saya itu cari teman karena memang pengusaha belum ada yang saya kenal. Saya masuk Pak dari mandor-mandor bangunan aja Pak. Oke. Mandor bangunan saya deketin, temenin, saya main ke proyek-proyek yang mereka kerjakan. Dari mandor bangunan kita dikenalin sama kontraktor, ya kan Pak? Ya. Dari kontraktor kita akhirnya juga bisa walaupun secara terbatas ya duduk satu meja lah Pak sama developer gitu Pak. Oke. Untuk mendengar mereka cerita. Tapi memang umumnya memang kalau untuk usaha-usaha seperti ini Pak, kalau nggak jumpa yang tepat memang orang pun tidak gitu gampang untuk bagi ilmu sama kita Pak. Jadi artinya motivasi awal pindah kuadran tadi Pak, dari employee menjadi entrepreneur adalah untuk biaya hidup Pak ya? Iya Pak, untuk Itu motivasi awal-awal untuk biaya hidup anak-anak, kelangsungan masa depan anak-anak itu Pak ya? Karena dilihat Pak. gaji dari salesman, kalau boleh tahu Pak, salesman berapa sih gaji Pak, biar sahabat Gelora Industri tahu Pak juga Pak? Masa itu Pak, saya kira saya mulai dari gaji 400 lah Pak, 400.000 pada masa itu. Di tahun 1997 Pak ya? Iya Pak. 1997an lebih kurang ya? Lebih kurang. Jadi saya ada yang kongsi Pak, ada yang konsorsium, tapi yang tunggal pakai bendera ABC Property Pak. ABC Property. Kalau tadi yang kreatif teknika ini join Pak ya? Join sama kawan-kawan. Join ya, oke. Motivasi apa nih Pak buat sahabat-sahabat kita nih Pak, supaya mereka mulai saat ini maulah menjadi pengusaha? Jadi ini jujur Pak ya, demi Allah ya Pak, demi Allah. Ini bapak teman saya bukan sehari 2 hari, termasuk Pak Subio Marhut dan lain-lain Pak. Lebih gampang Pak jadi pengusaha daripada ngerebut karir Pak di perusahaan sekelas bapak kerja. Lillahi ta'ala lebih gampang jadi pengusaha. Kenapa gitu Pak? Karena kalau kita jadi pengusaha, kita lihat pasar yang mau kita lain itu siapa Pak. Kalau misalnya saya juga dulu pernah juga jadi agent Pak untuk asuransi ya Pak ya. Tak mau dia masih ada 1.000 yang lain Pak. Misalnya saya ditolak sini, saya sepanjang aja, ini kan masih ada ribuan orang tengah jalan ini Pak. Iya kan Pak? Iya. Ini kan bisa gue bantai kalau saya kecil hati, udah biarkan aja. Dan ini faktor suksesnya di kita Pak. Penentunya kita semua yang pegang. Iya kan Pak? Iya. Terus yang kedua apa namanya, hasil juga untuk kita sendiri. Ingat dulu kerja Pak sama bos 24 jam Pak, kolor pun sampai set B set A. Iya kan Pak? Iya. Apa Pak? Nol, apapun tak ada kan gitu Pak. Makanya kalau misalnya Bapak tanya, saya cari yang paling mudah. Yang paling mudah itu Pak, untuk hidup layak, cukup dan kaya ya jadi pengusaha Pak. Karena apa namanya, keberhasilan kita tergantung diri kita. Ya. Tidak tergantung bos, tidak tergantung siapa-siapa. Saya sampai pada kesimpulan waktu itu bikin toko Pak. Bikin toko. Saya dulu, saya ingat saya Pak,
segan sama supervisor saya, Pak. Tapi begitu saya belanja miliaran, dia yang segan sama saya, Pak. Iya. Padahal saya proses bisnis itu tanpa modal, Pak. Ya, kepercayaan Pak. Kepercayaan. Sama networking. Iya, distributor pun dulu yang saya takut-takut, bos saya jumpa sama dia, akhirnya saya dihormatin gitu, Pak. Iya. Ini payah ini ngelaporkan si Freddy ini, omsetnya segerutnya sampai 400% katanya. Iya. Udah koyak aja di belakang, Pak. Bisnis apapun, Pak, jangan kita nggak ngurusin ini bidang saya nggak bidang saya gitu, Pak. Kita lihat ini apa namanya, produk apa yang sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, apa yang permintaannya bagus. Apalagi teman-teman yang memang udah terbiasa di komunitas kita dulu, Pak, ya, di consumer good, itu rata-rata sudah terampil menjual, Pak. Ya. Maksudnya berkomunikasi itu udah Ya. enak lah. Toko kayak mana parahnya pun bisa kita masukkan Ya. barang dengan Ya. segala cara kan gitu, Ya. Pak. Jadi itu udah modal terbesar, Pak, bisa menjual, bisa berkomunikasi, ya kan, Pak, bisa memproses pembayaran, paham pembayaran dengan cara apapun, sudah familiar sama perbankan, ya kan, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Freddy, luar biasa bincang-bincang ini menarik sekali. Enggak lah, Pak. Yang pasti saya lihat Bapak ini semangatnya tidak kendor dari yang saya tahu dulu dari puluhan tahun yang lalu, Pak. Iya. Sampai hari ini semangatnya tidak kendor. Iya, Pak. Dan kita tutup ini Pak Freddy, terima kasih sekali. Sebelum saya tutup ini saya ada juga mau nawarkan ini Pak ke Bapak sama teman-teman sahabat Gloria Industri. Gloria Industri insya Allah di Januari 2021 umroh sudah dibuka ya, dan kita bisa mulai daftar dari saat ini dengan hanya mendp 5 juta dan kami Gloria Industri siap membantu Bapak Ibu jika pengen berangkat tapi mohon maaf dananya masih belum cukup. Ada solusi dari Bank Syariah, ada 6 pilihan dari Bank Syariah dengan kemudahan uang muka hanya 5 juta saja dan bisa diangsur sampai dengan 36 bulan 36 bulan bisa diangsur atau 3 tahun. Dan kami juga menawarkan ini buat sahabat Gloria Industri termasuk Pak Freddy, Turki sudah open Pak. Ini ada program Pak di bulan Oktober, November, Desember dengan promo harga hanya 12.500.000, programnya 8 hari Pak. Bapak bisa melaksanakan juga insya Allah sholat Jumat di Hagia Sophia Pak. Saya ikut, Pak. Ya, harga 12.500.000, kita startnya dari Jakarta memakai Turkish Airlines Pak. Jadi mungkin itu aja sahabat Gloria Industri bincang-bincang di hari Jumat ini Pak Freddy Sembiring. Terima kasih untuk waktunya, insya Allah bisa menjadi inspirasi Pak. Siap untuk diundang di sesi berikutnya Pak Freddy ya. Ya siap Pak. Ya. Oke sahabat Gloria Industri, kita tutup bincang-bincang kita yang menarik ini dengan Bapak John May Freddy Sembiring ya. Insya Allah sangat menginspirasi dan mudah-mudahan kita bisa undang kembali Pak Freddy Sembiring di sesi berikutnya. Insyaallah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.